Buat kamu yang sudah mulai menyayangi hobi ini, pasti di hati mulai bertanya-tanya. Setelah bikin di kertas, letteringku bisa dibuat di mana lagi ya? Jadi ada baiknya kamu simak video berikut sampai habis. Oke, langsung aja ya. Buat kamu yang level letteringnya udah mulai oke dan kamu udah cukup percaya diri sama hasilnya, sekarang aku coba sharing soal media dan alat lettering selain kertas. Jadi aku mau bikin lettering di atas gelas, kain, sama kayu. Sebenarnya ini simple aja kan, ibaratnya kemarin di kelas basic hand lettering kamu lagi belajar nulis dan disuruhnya tuh kalau sama bu guru cuma pakai pensil sama pulpen. Sekarang udah naik kelas, kamu pengen tahu gimana caranya kalau nulis di atas tembok, di atas kaos, atau di atas kaca. Sebenarnya yang pengen kamu tahu alatnya ya. Nah, di sini aku mejanya full banget. Aku punya brush pennya tapi bukan water base. Kalau kemarin di kertas itu water base yang aku kenalin, yang kita belajar bareng-bareng di video-video sebelumnya. Kali ini aku punya ini Artline Decorite sama Uniposca. Ini adalah brush pen yang bisa digunakan, sengaja dibuat memang untuk media, kaca, kayu, plastik, dan sebagainya. Di kain juga bisa sih, tapi sebenarnya ada khusus lagi. Yang aku tahu tuh Sharpie dia ada fabric brush pen, tapi aku nggak punya. Begitu. Ini aku punya warna putih, hitam, dan gold. Kalau Uniposca aku cuma pakai hitam. Jarang sih sebenarnya aku pakai karena hari-hari memang aku banyaknya di watercolor sama lettering di kertas dan digital. Untuk tintanya aku punya Liquitex. Jadi dia seperti akrilik tapi liquid. Punya beberapa warna. Ini edisi metalik. Terus kalau yang cat, kalian bisa pakai cat akrilik. Ada bermacam merek, ada Sakura, terus ada Meris. Kebetulan aku punya Meris. Terus ada cat tekstil belinya di online shop kok. Mereknya lucu ya, cantik cie. Itu ada berbagai tipe dia. Jadi ada yang catnya timbul, cat datar, atau cat cair banget gitu. Nah ini media akrilik, medium akrilik. Jadi cat akrilik itu kan bukan water base seperti watercolor. Jadi untuk mencairkannya pun sebenarnya dia punya medium sendiri. Ini aku punya mereknya Rift, tapi udah aku kletek, udah habis pula, masya Allah. Nanti aku kasih contoh ya pas dibikin di kain, perbedaannya ketika kita mencairkan pakai air dan ketika kita mencairnya pakai medium akrilik ini. Terus apalagi ya, itu soal cat. Jadi rata-rata pakai cat akrilik saja, mau yang cair mau yang harus dicairkan, atau brush pennya pun juga beda. Ini di gelas, terus aku punya tote bag tadi, terus sama nanti talenan kayunya udah aku coating pakai cat akrilik juga, jadi biar permukaannya lebih licin sih, lebih rapi gitu. Ya langsung aja, sekarang aku udah punya gelas, terus aku mau pakai brush pen. Yang pertama aku lakukan adalah membuat sketsa atau membuat komposisi kata. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa lihat video belajar basic hand lettering nomor 8 di playlistku. Lagi-lagi nih lettering komposisinya ala aku ya, ala Denas. Sukanya kayak gini aja, bikin highlightnya dulu, baru diisi dengan kata-kata sisanya yang lebih
sederhana dan kecil aja tulisannya. Aku punya quotes, dunia bagai air laut, makin kau teguk semakin kau haus. Bener gak sih? Bener ya, namanya juga dunia gitu lah. Setelah itu aku langsung menulis dengan brush pen. Walaupun tidak dicetak, kan kita sudah punya acuan ya, menulisnya dengan lebar sekian, dengan ukuran sekian. Jadi tinggal aplikasikan di gelasnya. Aku sambil review. Jadi Artline Decorate ini hasilnya nanti dia akan lebih penampilannya tuh glossy gitu, mengkilat dibandingkan kalau pakai Uni Posca. Kepekatannya mungkin tergantung juga sama kualitas si porseleinnya. Maksudku kalau coating dari porselen atau gelasnya itu sendiri udah bagus, dia bisa melekat dengan lebih baik gitu. Ini kalau diperhatikan, nanti kalau aku zoom ada bagian yang tidak tercover dengan baik gitu oleh si brush pennya, oleh tintanya. Jadi coveragenya gak terlalu bagus. Kurasa sih ini karena di gelasnya itu sendiri jadi kurang siap gitu, kanvasnya kurang bagus kalau bicara permukaan media. Tapi nggak apa-apa, bagiku ini sudah cukup worth it gitu ya. Dengan harga Artline Decorate itu nggak sampai 15.000 satunya. Maksudku worth it tuh bukan berarti ketika bikin di gelas terus kita cuci nggak hilang ya, dicuci hilang karena kan masih harus ada tahap finishing ya kalau bikin di gelas seperti ini. Jadi kalau di kayu itu butuh di varnish untuk lebih baik gitu, kalau untuk di gelas juga. Tapi jujur aku belum nyampe ke situ ilmunya, karena aku juga memang nggak pernah produksi ini untuk dijual. Jadi cuma untuk senang-senang aja di rumah. Biasanya aku nggak pakai harian yang aku cuci, ya udah aku taruh aja untuk decorate, untuk dekorasi home decor itu. Kalau aku udah dapet deh ya, nanti aku share lagi. Ini aku pakai Uni Posca untuk mengisi kata-kata yang lebih simpelnya ya, kata-kata sisanya. Jadi kalau Uni Posca itu dia hasilnya lebih matte, nggak glossy seperti itu, dan ukurannya lebih kecil-kecil ya. Jadi dia nggak kayak brush sih menurutku. Tetap bisa tipis tebal gitu, tetap bisa, cuma nggak selebar Artline pada saat downstroke-nya. Ya kira-kira begitu. Selesai ya, oke lah ya. Gini, maksudku tadi yang aku bilang ini cukup melekat, ketika dihapus maksudku tidak tidak langsung hilang. Berbeda ketika aku menulis lettering memakai brush pen yang water base di atas gelas. Mungkin nanti aku akan contohkan. Nah, ini kalau diusap ya, dia tidak hilang. Jadi cukup bagus.
sangat berbeda ketika aku membuatnya dengan brush pen yang water base. Ini kalau ditunggu sampai besok pun ketika diusap akan hilang. Jadi ya untuk outline decorate sama Uni Posca aku padamu. Selanjutnya aku akan membuat lettering dengan kuas. Kalau tadi brush pen, sekarang pakai kuas. Berarti kalau kuas temennya itu adalah tinta. Tinta bisa dari akrilik yang cair atau cat akrilik yang harus kucairkan dulu. Pilihanku pakai Liquitex aja yang udah cair, jadi aku nggak usah nyairin lagi. Aku pilih tinta warna hitam, aku ambil pakai pipetnya sedikit. Liquitex ini enak sih menurutku, itu satu worth it lah pokoknya. Oh ya, sorry, untuk kuas ya, kuas notes buat kalian, jangan campurkan pemakaian kuas-kuas untuk watercolor dan kuas-kuas untuk akrilik, karena akrilik itu lebih tricky banget. Jadi kalau misalkan agak jorok sedikit aja habis pakai dan lupa cuci, kuasmu jadi korban, bakalan jadi kaku, nggak bisa dipakai lagi. Itu treatmentnya susah, mau direndam air hangat kayak mau dikletekin nggak bisa kembali dengan sempurna. Banyaklah sudah aku memakan korban, terutama kalau main sama anak-anak. Nah itu agak-agak ya direlakan aja lah gitu. Jadi dipisahkan ya, jangan lupa. Kali ini aku pakai yang kecil aja, karena aku mau nulis di media yang kecil juga. Jadi aku mau nulis apa nih ya? Bismillah aja lah. Sebelum minum kan harus bismillah. Biasa cara mengambilnya dicelupkan si bulu kuasnya, si mata kuasnya sampai terendam sempurna, lalu ditiriskan sedikit di bibir palet agar tidak terlalu banyak tinta yang ada di bulu kuas. So far ya enak sih pakai Liquitex. Liquitex ini bisa buat di macam-macam, di kertas, di kayu, di porselen, di plastik, di besi bisa. Satu botolnya itu 100-110 ribu, tapi makanya dikit-dikit kok, jadi awet banget. Mungkin oke, kira-kira gini nih jadinya. Bebas coba, mungkin beberapa piring dan gelas kamu di rumah bisa dikorbankan. Kalau nggak suka tinggal hapus pakai air, selesai, ulangin lagi sampai kira-kira dapat yang pas tulisannya. Makasih udah nonton, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa subscribe, bunyiin notifnya biar gak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Masih ada lanjutannya nanti.